Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Perilaku Organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh yang terhormat Ibu Asmita Wulansari Daengliwang, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baik, perlu kita ketahui sejarah perkembangan ilmu perilaku organisasi. Nah, pada awal abad ke-20, awalnya ilmu perilaku organisasi berasal dari bidang psikologi industri dan psikologi klinis. Pada awal abad ke-20 ini, penelitian pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja sudah dimulai. Baik, selanjutnya yaitu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Baik, saya akan membacakan materi tentang pengertian digambarkan dalam 5 hal. Pertama, perilaku organisasi adalah cara berpikir. Perilaku adalah aktivitas yang ada pada setiap individu, kelompok, dan tingkat organisasi. Kedua, perilaku adalah multidisiplin yang mencakup teori, metode, prinsip-prinsip, dan berbagai disiplin ilmu. Ketiga, di dalam organisasi terdapat suatu orientasi kemanusiaan, di mana terdapat perilaku, persepsi, perasaan, dan kapasitas pembelajar. Keempat, perilaku organisasi berorientasi pada kinerja. Tujuan organisasi adalah meningkatkan produktivitas. Bagaimana perilaku organisasi ini dapat mencapai tujuan tersebut. Terakhir, atau yang kelima, lingkungan eksternal sangat memberikan pengaruh, entah itu pengaruh positif ataupun negatif terhadap perilaku organisasi tersebut. Sekian dari saya serahkan kepada moderator atau langsung dilanjutkan kepada teman saya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perilaku individu. Sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya, individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Yang kedua, ada perilaku kelompok, yang merupakan bagian dari kehidupan manusia karena adanya usaha-usaha individu para manajer yang menciptakan kelompok-kelompok kerja untuk menangani tugas dan pekerjaan yang diberikan. Kelompok-kelompok semacam itu yang diciptakan oleh keputusan manajerial disebut kelompok formal. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengapa perlu kita mempelajari perilaku organisasi. Ada 3 alasan mengapa perlunya kita mempelajari perilaku organisasi seperti yang dikemukakan oleh Vesio. Yang pertama yaitu participial application atau participial application. Di sini dalam kenyataan real suatu organisasi ada beberapa manfaat mengapa kita perlu memahami perilaku organisasi, antara lain berkenaan dengan pengembangan gaya kepemimpinan kita dan dapat membantu dalam pemilihan strategi dalam mengatasi persoalan. Selanjutnya, seleksi pekerjaan yang tepat, dan selanjutnya yaitu peningkatan kualitas kinerja. Yang kedua yaitu personal growth. Dengan memahami perilaku organisasi ini dapat lebih memahami orang lain. Memahami orang lain di sini itu kita akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri lebih besar kepada orang lain.
yang terakhir, yang ketiga, yaitu increased knowledge. Di sini dengan perilaku organisasi kita dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dalam suatu pekerjaan dan dalam pekerjaan. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu tentang aspek penting dalam memahami perilaku organisasi. 1. Individu dalam organisasi terbagi menjadi 3, yaitu motivasi, kepuasan, persepsi, dan pengambilan keputusan. 2. Kelompok dan tim. Kelompok dan tim dibagi menjadi 2, yaitu dinamika kelompok dan kerja tim. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan, manajemen konflik, dan kebudayaan organisasi. Baik, slide selanjutnya yaitu aspek penting dalam memahami perilaku organisasi. Yang pertama, perubahan organisasi. Manajemen perubahan, bagaimana organisasi dapat mengelola perubahan termasuk perubahan struktural, budaya, dan proses, serta bagaimana karyawan bereaksi terhadap perubahan tersebut, serta inovasi dan kreativitas. Memahami bagaimana organisasi dapat mendorong inovasi dan kreativitas di antara karyawan. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Bagaimana komunikasi di dalam organisasi mempengaruhi produktivitas dan hubungan antar karyawan. Selanjutnya komunikasi eksternal. Bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pihak luar termasuk pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu etika dan tanggung jawab. Etika bisnis, memahami perilaku etis dalam bisnis dan bagaimana organisasi dapat mempromosikan etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Bagaimana organisasi dapat memenuhi tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang materi mengenai sejarah perkembangan ilmu perilaku organisasi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.